Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Alhamdulillah, saya ingin menyelesaikan tugas selama saya melakukan program pelatihan online yang dimotori oleh Well Done Skill. Insya Allah luar biasa, ilmu selama 3 hari, tapi memang ilmu yang saya dapat luar biasa gitu ya. Alhamdulillah, perkenalkan saya Erna Rahmania. Kebetulan saya adalah salah satu ASN di Pengadilan Negeri, dan saya juga ada di dalam organisasi muslimah perempuan gitu ya. Saya di Salimah. Saya juga kebetulan saya adalah ketua diklat, diklat di Kabupaten Kuningan, dan saya memang biasa berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, dengan permasalahan-permasalahan, terutama adalah permasalahan perempuan, anak, dan keluarga. Jadi saya tuh sering dicurhati gitu ya, saya sering menghadapi permasalahan-permasalahan baik di anak-anak gitu, di remaja, dan di rumah tangga gitu ya. Dan dari sinilah gitu ya, dari amanah saya di Salimah inilah saya akhirnya mengasah diri gitu ya. Saya ingin belajar banyak gitu ya, ingin tahu banyak gini kan. Memang saya juga memiliki program namanya Ruang Konsultasi Keluarga, di mana kami membuka ruang untuk masyarakat ya, masyarakat di lingkungan kami untuk apabila punya permasalahan, kami mempunyai ruang konsultasi gitu ya. Walaupun mungkin selama ini saya hanya penanggung jawab, tapi insya Allah dengan saya mengikuti gitu ya, mengikuti program pelatihan konseling, terapis maupun coaching ini, insya Allah nanti ke depannya kami akan bergerak langsung atau terjun langsung gitu ya, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, kemarin pelajaran pertama ya tentang konseling, kemudian dibawakan oleh Coach Irfan Setiawan. Masya Allah luar biasa gitu ya, ilmu yang sudah didapat saya jadi mengetahui gitu ya, apa sih arti konseling gitu ya. Karena memang konseling itu adalah hubungan yang bersifat membantu, yakni interaktif antara konselor dan konseli gitu ya, yang dimana bertujuan membantu konseli untuk mencapai perubahan dan belajar membantu membuat keputusan gitu ya, membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar curhat, hanya sekedar mengemukakan unek-unek, tapi kita juga bagaimana seorang konseli gitu ya, sebagai konselor gitu, memacu atau membuat konseli kita ini aktif gitu ya, bergerak aktif, bukan hanya sekedar curhat dan minta menyelesaikan permasalahan, tapi bagaimana cara menggali gitu ya, cara menggali agar mereka membuat keputusan gitu ya, membuat keputusan yang memang baik untuk mereka gitu ya. Di kemarin kita juga belajar tentang tingkatan konselor gitu ya, bahwa konselor itu ada 4 tingkatan. Adalah pertama konselor profesional. Nah, konselor profesional ini adalah konselor yang memang bidang keilmuannya memang ada gitu ya, seperti konselor, psikolog, psikiater gitu ya. Memang memang ilmu khususnya gitu ya, memang ilmu secara pendidikan resminya gitu ya. Nah, ada juga para profesional ini adalah seperti dokter yang saling terkait gitu ya, misalkan pemuka agama gitu ya, yang memang bersentuhan dengan permasalahan atau terkait dengan bidang keprofesionalannya gitu ya. Yang selanjutnya adalah non profesional. Nah, mungkin ini saya yang termasuk kategori tingkatan non profesional, gimana ini adalah pelayan masyarakat gitu ya. Kita juga adalah pekerja sosial, dan kebetulan saya juga diamanahkan ada di pelayanan masyarakat gitu ya. Saya juga banyak berinteraksi dengan masyarakat yang memang memiliki banyak atau berbagai macam problem gitu ya. Dan kita juga kemarin belajar tentang keterampilan dasar konselor gitu ya, bahwa ternyata seorang konselor itu harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi yang baik itu bisa secara verbal, non verbal, ataupun mengamati gitu ya. Jadi kita mengamati konselor yang kita mau yang kita hadapi gitu ya, bagaimana kita mengidentifikasikan gitu ya, kita berinteraksi dengan konseling kita gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah keterampilan intervensi gitu ya, melibatkan konseli terhadap permasalahannya gitu ya. Jangan mungkin sekedar mereka hanya curhat, tapi bagaimana mereka melibatkan kita, membuat mereka terlibat dalam
dalam konseling ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan berpikir. Nah, baik kita dituntut untuk bisa bagaimana caranya agar konseling ini berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan baik, akhir-akhirnya gitu ya, memberikan solusi gitu ya, memberikan solusi dan membuat konselor kita terpenuhi lah gitu, terpenuhi apa yang dibutuhkannya gitu ya. Nah, kita juga kemarin belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konselor gitu ya. Pertama adalah struktur, inisiatif, setting fisik, kualitas klien kita dan kualitas konselor kita. Jadi kita dituntut untuk bagaimana cara agar konseling ini berhasil gitu ya. Kita bagaimana terstruktur dengan rapi gitu ya. Kita berinisiatif bagaimana kita memberikan ide-ide gitu ya, memberikan ide-ide kepada konselor kita atas permasalahannya. Terus setting fisik gitu ya. Jadi memang ketika konseling itu dibutuhkan tempat yang nyaman gitu ya, tempat yang nyaman baik untuk kita maupun untuk konseling kita gitu ya. Nah, adapun hambatan-hambatan yang biasanya gitu ya, yang biasanya terjadi ketika konseling, mungkin biasanya kelekatan emosi gitu ya, kelekatan emosi, ada distansasi emosi, emosional gitu ya, terus ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan antara konselor dengan kita. Nah, adapun tahapan-tahapan ketika kita melakukan konseling, pertama adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini mungkin kita memperkenalkan diri gitu ya, kita juga belajar bagaimana cara awalan kita ketika kita menyapa konselor ketika pertama kali gitu ya, menyapa, memperkenalkan diri gitu ya, membangun kimisteri lah dengan konseli kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah tahapan peralihan. Nah, ini adalah tahapan eksploitasi masalah konselinya. Nah, ini setelah kita perkenalan, kemudian kita mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi permasalahan